Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala sahru Ramadan, futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilat syayati." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala sahru Ramadan," apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabul jahannam, dan ditutup atau dikunci pintu-pintu neraka, wa sulsilati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ya, artinya dalam hadis Nabi ini bahwa apabila telah datang bulan Ramadan, Ramadan ini kan diambil dari kata konflik, artinya terbakar. Ya, membakar apa? Kan dulu akan daripada dosa-dosa. Jadi memang pada umumnya masuk ke bulan Ramadan itu pada musim panas. Ya, jadi memang keadaan itu ya panas. Ya, maka di dalam mengerjakan puasa Ramadan ya tantangannya lebih besar karena bertepatan dengan musim panas. Artinya meskipun akan selalu berubah ya di dalam setiap tahunnya ya dalam musim-musim musim. Kemudian ketika bulan Ramadan dibukakan akan daripada pintu surga. Nah, ini ulama mengartikan bahwa dibukakan pintu surga ini adalah kinayah daripada Allah telah menurunkan ya, atau apa itu nama istilahnya ya, memberikan akan daripada rahmat ya. Gos itu artinya apa itu kalau hujan itu menderas apa deras di dalam turun rahmat itu derasnya rahmat ketika di bulan suci Ramadan. Maka diibaratkan seperti apa? Dibukakan akan daripada pintu-pintu surga. Memang ketika pintu surga dibuka, maka begitu lebat akan daripada atau derasnya rahmat Allah yang turun kepada kita. Ini menandakan apa? Akan daripada naiknya tingkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mencegah juga di dalam perkara kemaksiatan. Maka digambarkan dengan wa ghuliqat abwaabul jahannam, dan ditutup atau dikunci pintu-pintu surga. Nah, ini menunjukkan daripada makna kinayah juga. Apa artinya? Bersih akan daripada diri kita dari kotor-kotoran dosa, mau itu dosa besar ataupun dosa kecil. Ya. Berkah, jadinya berkah akan daripada bulan puasa tersebut atau bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu juga dikatakan sebagai bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau kita mendapati bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan selesai, dosa kita masih ada. Kenapa? Karena di bulan Ramadan sebesar apapun dosa kita, maka kalau kita minta pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kalau masih ada dosa, ya bisa dia melakukan perbuatan maksiat atau tidak melaksanakan daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di dalam apa namanya makna dibukakan pintu surga
Ya, ini kan turunnya rahmat. Ya, maka ketika turun rahmat, orang memang merasakan akan daripada entengnya, mudahnya di dalam melaksanakan ibadah. Ya, orang yang tadinya sedekah sulit menguatkan hafalnya, ini di bulan Ramadan mudah. Orang yang tadinya sholat ke masjid dia mau datang di bulan Ramadan mudah, dia untuk datang ke masjid. Itu namanya rahmat turun kepada orang tersebut. Ya. Makanya dimudahkan akan daripada amal-amal soleh. Begitu juga sebaliknya, ditutup akan daripada pintu surga, maka dipersulit akan daripada melakukan perbuatan kemaksiatan. Begitu juga dibersihkan akan daripada dosa-dosa kita, yang dimana ya selama kita berpuasa ini sebab kita melawan syahwat kita, ya sampai selesai itu 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan, maka itu adalah bisa menyebabkan daripada dosa-dosa kita diampuni. Maka hadis itu berhubungan dengan bulan Ramadan banyak sebenarnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, ya maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tuh, artinya kalau kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, insya Allah setelah selesai bulan puasa dosa kita bersih. Itu makanya itu daripada makna dibuka pintu surga dan ditutup makna daripada pintu neraka. Ya, makanya Ramadan ini dikatakan apa? Innal jannata tazfaraqu bi Ramadan. Sesungguhnya surga itu dihias ketika datang bulan Ramadan. Itu ya, saking indahnya bulan Ramadan, maka surga ya diperhias, dipercantik daripada keberadaannya. Sebab apa tuh? Bulan Ramadan. Bahkan penduduk surga ketika itu ya siapa? Para bidadari ya. Mereka bertanya-tanya, kenapa ini surga yang tadinya indah diberindah lagi? Ya. Bahkan Allah sengaja turunkan angin yang berasal dari ars masuk ke dalam surga, yang tadinya sejuk tambah sejuk lagi. Maka para bidadari bertanya kepada malaikat Ridwan, ya malaikat Ridwan, ini sebenarnya ada apa sih? Kok begitu beda daripada sebelum dengan hari ini maksudnya? Kata malaikat Ridwan, sesungguhnya sekarang adalah malam pertama atau hari pertama masuknya bulan Ramadan, dan umat Muhammad sedang melaksanakan ibadah puasa. Maka Allah memerintahkan daripada makhluknya, ya terutama di surga, untuk berhias. Ya. Maka bidadari saking kagumnya dengan umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan mengatakan, ya Allah, nikahkan kami kepada orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Jadinya kalau kita full di dalam bulan Ramadan, ya insya Allah nanti dalam surga udah ada tuh bidadari ya, yang siap ya menemani kita selama di dalam surga. Ya. Kalau istri bagaimana? Kalau istri itu apa? Lebih daripada bidadari dan takut ya itu Pak. Nah itu akan daripada keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, bahwa di bulan Ramadan wasud silati syayatin, akan dibelenggu syaitan-syaitan. Nah artinya tujuan daripada dibelenggu syaitan ini agar tidak ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan sifat was-was. Ya, was-was itu artinya ragu-ragu. Tadi saya batal gak ya? Tadi begini gak? Jadi Pak, kalau orang was-was ya nanti bisa mengganggu daripada ibadah. Ya. Nah maka dalam Ramadan setan dikit
ketip. Bahkan Allah perintahkan dalam bentuk lain, ya Jibril tuh setan-setan sedang berkeliaran di bumi, ini mau masuk bulan Ramadan, maka ikat mereka, lempar mereka ke tengah lautan. Biar apa? Biar umatnya Muhammad melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan tidak ada gangguan, artinya dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah. Ya, meskipun masih banyak juga orang yang enggan untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Itu namanya bekas-bekas, ya akan daripada dosanya, ya sebelum datang bulan Ramadan. Makanya ya, kalau bisa kita berusaha terus, akan daripada melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Makanya ketika di bulan Ramadan sulit, nantinya dipersempit akan daripada peluang-peluang kemaksiatan, ya. Dibuka selebar-lebarnya peluang-peluang amal soleh tadi itu, ya, sebab ditutupi neraka, itu juga dengan dibelenggunya para syaitan, ya. Makanya hawa nafsu, ya ini bisa mudah dikendalikan, ya, ketika datangnya bulan Ramadan. Dan manusia sibuk dengan puasa ini, kenapa tentu bisa menahan daripada hawa nafsu kita? Ya, karena kalau kita puasa, kemudian itu kan kita sibuk dengan puasa, yang menahan lapar, haus, ya, maka disitulah akan terpecah nafsu yang berasal dari hewan. Ya, maka untuk melakukan daripada perbuatan kemaksiatan itu rendah jadinya. Ya, kalau memang puasanya benar-benar, orang kadang-kadang puasa itu hanya sekedar nggak makan dan minum, tetapi perkara lain juga mereka tidak perhatikan. Seperti apa? Seperti puasa tapi gibah, puasa tapi namimah, puasa tapi fitnah, puasa tapi mengucapkan kalimat-kalimat kotor, puasa tetapi tidak memandang pandangan yang haram. Ya, maka itu juga bisa mengurangi daripada nilai ibadah puasa kita. Makanya efek puasa tersebut menjadi berkurang. Coba kalau kita puasanya benar nih, zohir wa batin, apa? Zohirnya sesuai dengan syariat, batinnya kita jaga nilai puasa kita ini benar-benar, jangan sampai ya pahala kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hati, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga tangan, ya, karena puasa dari ribut lagi. Nah itu, maka kurang akan daripada efek di dalam puasa tersebut. Maka semuanya seperti apa? Seperti orang yang pada umumnya tidak berpuasa, ya. Makanya jaga akan daripada amarah. Ya, ketika kita puasa ada yang menyebabkan orang untuk kita marah kepada tersebut, bilang saya puasa, anta sho'imun, saya sedang berpuasa. Entar kalau ribut habis buka aja, ya. Kalau berantem entar habis buka, ayo kita terusin lagi. Kalau dalam puasa jangan stop dulu, gitu. Insya Allah kalau kita udah melakukan itu semuanya, ya kita bisa nanti nih memecah daripada hawa nafsu yang berhubungan dengan kehewanian, ya, atau di dalam melakukan perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Itu. Ini, ya, asalkan dari itu melakukan ibadah puasanya benar, ya, jangan sampai hanya sekedar zohirnya saja. Ini, ya, ini pada umumnya memang orang memperhatikan dirinya doang, tapi batinnya tidak diperhatikan, ya, tidak dijaga dengan baik-baik. Ini akan daripada salah satu keistimewaan tentang bulan suci Ramadan, ya, yang dimana di situ pada waktu itu dibuka daripada pintu surga, artinya diturunkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derasnya, dan ditutup daripada pintu-pintu neraka jahanam. Nah, dan di situ juga yang dimana artinya bahwa dibersihkan daripada dosa-dosa kita, ya, yang terdahulu atau yang akan datang. Kemudian di situ juga
dibelenggu dari para setan agar tidak mengganggu orang-orang mukmin di dalam melaksanakan ibadah puasanya. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum 'alal maridi fanafisu lahu fil adari fa inna zalika la yaruddu syai'an wa huwa yutayyibu bi nafsil maridi." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhaltum 'alal maridi," apabila telah masuk kalian atas orang yang sakit, fanafisu lahu fil adari, maka longgarkanlah baginya di dalam hal ajal. Fa inna dzalika la yaruddu syai'an, maka sesungguhnya dengan demikian itu tidak menolak akan sesuatu, wa huwa yutayyibu bi nafsil maridi, dan ia dapat menyenangkan hati orang yang sakit. Ya, artinya dalam hadis yang kedua ini bahwa apabila kita menjenguk kepada orang yang sakit, nah ini kan hukumnya sunnah, menjenguk orang yang sakit, maka jangan membicarakan perkara-perkara yang menyebabkan dia bersedih. Nabi Muhammad mengatakan, "Karena bisulahu fil ajal," maka longgarkanlah baginya di dalam masalah ajal, kematian. Jangan kita ngomonginnya, "Kita sakit apa ya Pak? Sakit ini." Wah, sebentar lagi mau mati ya ini. Wah, ini mau sembuh ini gimana? Pak, yang sakit tambah sedih, nggak ada punya harapan di dalam hidup. Padahal di dalam masalah mati atau hidupnya seseorang tergantung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai takdir mati. Kehidupan kita ini Allah yang menentukan semuanya. Kalau sakit, kecelakaan itu namanya sebabnya saja, ya sebabnya saja. Tapi hakikatnya Allah lagi. Ada orang bermurid sama dokter, "Bapak mau udah berapa lama dan sebulan lagi nanti udah makan apa kayak makan, silakan makan terus." Umurnya ternyata lebih daripada sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya. Artinya kenapa itu? Artinya ya di dalam masalah aja ya kita nggak boleh akan daripada langsung menentukan memponis bisa mati ini. Ya, jadi disuruh longgarkan, berikan hiburan kepada dirinya, ya, berikan kesenangan. Jangan sampai sebab dia sakit, udah menderita, kita ngomongnya tambah menderita lagi dia tuh di dalam menanggung sakitnya tersebut. Ya, jadi kata Nabi disuruh apa? Melonggarkan di dalam masalah ajal. Artinya diluaskan, udah kita makan apa aja deh. Kami kalau dokter, wah ini bapak kayaknya begini, udah senang-senangnya makan bebas. Ternyata memang kunci obatnya itu adalah makan bebas. Apa makan ini, makan ini, yang minum ini, minum itu, silakan. Ternyata dia memang membaik. Karena ya kondisi tubuh kita kan bukan bukan 100% karena masalah tubuh saja, ya, sebab tadi itu penyakit. Tetapi ada mungkin masalah psikolog, kejiwaan seseorang yang bisa menyebabkan dia sakit, bahkan tambah parah. Ya. Dan apa sebabnya? Itu pikiran. Pikirin, akhirnya tuh nggak kemudarannya kepikiran terus timbul sakit ini, sakit itu terus. Ya, ini gara-gara apa? Kepikiran. Dan ini masih sehat aja nih. Kenapa jadi sakit dulu? Ternyata ada masalah, ada ini ada itunya. Makanya kalau kita menanggung orang sakit, ya kalau bisa kita hibur, ya, biar apa yang dia pikirkan ini jangan dipikirin, ya, dilepaskan begitu saja. Ya, atau kita bisa membantu daripada masalah yang dia hadapi. Banyak seperti itu, ya, banyak. Jadi orang sakit bukan hanya obatin di dalam masalah jasmaninya saja, tapi rohanianya, psikologinya
harus diobati juga ya. Ya maka Nabi wa tuqayyibu bi nafsil maridi, dan dapat yang menyenangkan dan hati si yang sakit. Bagaimana caranya? Ya kita tahu dulu memang kita sakit sebelumnya ngapain sih sebenarnya? Oh ternyata anaknya begini lah begitu lah, ada begitu. Yang menjadikan dia sakit seperti ini, pikirin dulu ya. Atau masalah keluarga lainnya gitu ya. Jadi jangan langsung kita mengatakan wah ini sakitnya tidak bisa sembuh lagi, oh ini sakitnya begini. Jangan berkeruh kita mah, apalagi kita bukan orang yang ahli di dalam pengobatan. Ya, jangan berkeruh, jangan membuat dia tambah berpikiran lebih keras lagi ya di dalam permasalahan yang dia sedang hadapi ya. Udah kita hibur dia dengan sesuatu ya, kita omongin masalah apa ya, atau kita menganggap masalah itu mah gampang, mudah, ringan, insya Allah selesai ya kita hiburlah dengan sebisa kita gitu. Kita berikan dia harapan-harapan yang harapan-harapan yang panjang di dalam kehidupannya. Jangan diberikan namanya itu pesimis di dalam kehidupan. Berikan harapan atau motivasi dia semangat di dalam sembuh dari penyakitnya. Ada orang kan awalnya cuma ringan, kenapa bisa jadi berat? Mungkin tadi itu keluarganya kurang begitu peduli dengan dia. Yang akhirnya kepikiran lagi tuh, yang tadi seharusnya mudah disembuhin, jadi sulit disembuhin. Ternyata memang tadi itu kepikiran tadi itu. Ya, makanya ya kita sebagai yang sudah paham di dalam masalah ini ya tadi ya, kalau kita menunjuk orang yang sakit ya harus kita berikan daripada ya kelonggaran tadi di dalam masalah makanan, kita jangan makan misalnya gitu ya, udah jangan pikirin gitu, atau kita hibur dengan sesuatu yang perkara yang agak lucu misalnya, biar dia tersenyum melupakan masalah-masalah yang sedang dia hadapi gitu. Ini bahkan memang sudah terbukti ya, dokter-dokter sekarang mengatakan penyakit orang yang dia hadapi itu bukan masalah fisik doang, ternyata psikolog juga. Nabi belum membaca dari ribuan tahun lalu ya, bahwa orang sakit itu ya bukan masalah fisik, artinya di dalam masalah hati dia ya sesuatu yang bermasalah ya, atau membuat ganjel di dalam pikirannya. Insya Allah ya seandainya yang namanya kematian juga artinya pasti akan terjadi gitu ya. Jadi kesehatan tidak mencegah kehancuran dan sakit tidak mencegah daripada kekalnya hidup ini. Jadi yang namanya kesehatan, orang kalau memang udah ajalnya mati ya mati. Dia sakit bukan berarti cepat daripada kematian, itu mencegah daripada hidupnya kekal. Nah artinya ya kita menghadapi orang sakit ya seharusnya mengetahui tadi kondisi orang tersebut, bagaimana dia sebab musababnya kok bisa kemarin begitu gak ada masalah, kok salah tambah ngedrop misalnya. Pasti mengenai sesuatu yang membawa pikiran terus di dalam kehidupannya. Ya, meskipun dia menghindar penyakit yang berat misalnya. Jadi intinya kita disuruh menghibur kalau kita menghibur orang yang sakit. Ya. Jangan berbicara yang macam-macam kan. Kemudian Rasulullah SAW, "Idza dakhaltum baitan fasallimu ala ahli, wa fa idza kharajtum fa'awdimu ahlahu bisalamin." Bersabda Nabi SAW, "Idza dakhaltum baitan," apabila telah masuk kalian ke sebuah rumah, fasallimu ala ahli, maka ucapkan salam kepada penghuni rumah. Fa idza kharajtum fa'awdimu ahlahu bisalamin, dan apabila kalian keluar maka berpamitlah kepada penghuni rumah
disalami dengan salam. Ya, artinya kalau kita bersilaturahim datang ke rumah orang, maka ucapkanlah kalimat salam, ya. Karena salam ini kan bukan hanya sekedar kalimat salam yang kita ucap, tapi doa, ya, agar yang mendengar salam kita ini mendapatkan daripada keselamatan. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah berikan keselamatan atas kalian. Nah, artinya ini juga menandakan akan daripada ya apa namanya adab-adab ketika kita bertamu, ya. Nah, kalau kita bertamu mau masuk rumah orang ya harus izin dulu. Nah, izinnya kita yang diajarkan oleh Nabi yaitu dengan mengucap kalimat salam, assalamualaikum. Ya, kalau kita apa namanya selain daripada kalimat salam, maka itu bukan menjadi mengikuti Nabi jadinya. Berarti apa? Kita tidak melakukan perkara yang sunnah. Contohnya seperti apa? Sadayana misalnya. Ya, meskipun itu kalimatnya izin itu masuk, misalnya apa itu sadayana? Semuanya. Artinya izin itu masuk apa? Sampurasun Sampurasun ya, sampurasun gitu ya. Ya, walaupun dengan bahasa selain salam. Punten. Ya, maka ya tidak mendapatkan sunnah Nabi jadinya. Jadi kalau kita mau salam, meskipun hanya ucapan, tidak bersunnah Nabi. Kalau kita sudah melakukan perkara sunnah Nabi, berarti akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi ini sunnah. Yang kita lihat adalah sunnahnya, bukan masalah sama kalimatnya, ya bukan. Atau selamat pagi misalnya, selamat siang. Ini Nabi ini ada seperti itu. Nabi sudah mengajarkan kalimatnya assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu juga kita apabila kalau keluar dari rumah tersebut, maka berpamitan dengan kalimat salam juga, masuk dengan kalimat salam, kemudian keluar dengan kalimat salam. Bahkan dalam selain lagi kalau kita bertemu dengan seorang ya kita ucap kalimat salam, assalamualaikum, salam. Makanya ini harus menjadi budaya yang budaya kita. Ya, jangan orang Islam sendiri asik dengan salam, kalimat salam. Jadi jangan apa seperti malu misalnya. Jangan. Nah, memang kita mengikuti Nabi ya harus apa yang Nabi seperti itu kita lakukan seperti itu. Ya. Dan insya Allah ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Dan artinya salam ini juga bukan hanya sekedar salam biasa, tapi mempunyai nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masuk ke masjid gimana Ustaz? Masuk juga ya. Masjid ada doanya. Oh, udah. Kalau mau tas Iya. ada kemarin udah. Iya, sebelum apa? Itu santai ya, santai umatnya. Enggak usah, langsung kita doa aja langsung. Saya doa. Doa masuk masjid. Padahal kalau kemarin ada perangan kan Dua. ngaji. Masuk masjid. Nah, ada doanya. Kalau ke rumah, kita mau ke rumah nih, mau ke rumah orang lain atau ke rumah sendiri, maka disunahkan mengucapkan salam. Awal itu baca doa. Kalau ke masjid berdoa itu ya. Iya, langsung doa. Kalau kita mau izin masuk rumah, kalau dari jauh salam kita 3 kali, ya sudah keluar. Jangan kita yang paksa cari-cari orang mana nih, usah. Itu namanya salah satu adab kita ketika bertamu kepada orang lain. Ya, mau salam alhamdulillah pada hidayah yang istiqomah dalam beribadah istiqomah dalam hidup. Dengan sehat walafiat yang berkumpul yang memiliki dosa kita dan bagi dan dosa kita dan dosa pada umumnya. Mari kita bersama dengan